Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa mustafana Muhammad ibn Abdillah salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba Allah ciptakan di dunia ini untuk selalu beribadah dan bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya, melakukan segala sesuatu yang membuat Allah ridha kepada dirinya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Makna ayat ini perintah dari Allah kepada segenap hambanya agar selalu mereka dalam peribadatan kepadanya kontinu dan terus menerus dalam seluruh waktu dan umur mereka gunakan untuk bertaqarrub dan beribadah kepada Allah. Khitab ayat karena itu ditujukan kepada Rasul SAW walaupun umatnya masuk di dalamnya. Wa'bud rabbaka, ibadahlah kepada Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diamalkan perintah tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau adalah orang yang paling banyak ibadahnya, selalu dalam ketaatan kepada Allah hingga ajal pun datang menjemput beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi seorang hamba, hidupnya, waktu dan usianya adalah untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh waktu dan usia yang dia miliki. Oleh karena itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk selalu tersibukkan dalam khair, tersibukkan dalam kebaikan, untuk selalu mengisi waktu dan usia mereka dengan segala yang bermanfaat dan mendekatkan diri mereka kepada Rabb mereka subhanahu wa ta'ala. Tidak ada waktu yang hampa, tidak ada waktu yang sia-sia bagi seorang mukmin. Firman Allah dalam Asy-Syarah, fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Makna ayat, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada mukminin ketika mereka beribadah kepada Allah, hendaklah hal itu dalam keadaan mereka fokus, khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Karena memang untuk itu mereka diciptakan di alam dunia ini. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuannya dalam ibadahnya. Jangan ada sesuatu yang menyibukkan pikirannya, fokusnya dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ini semakna dengan ayat lain, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Artinya,
perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan fokuslah untuk zikir tersebut, untuk ibadah kepadanya. Oleh karena itu, di dalam ayat tadi, fa idza faraghta fansab, jika engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah dalam urusan yang lainnya, artinya selesaikan terlebih dahulu segala kesibukan dan apa yang menjadi urusanmu di dunia ini. Begitu selesaikan itu, baru engkau beribadah kepada Allah tanpa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, tidak ada yang akan mengganggu kekhusyuanmu. Demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Zaid rahmatullahi alaih. Fa idza faraghta fansab, dalam segala urusan dunia selesaikan itu terlebih dahulu, segala yang akan mengganggu ibadahmu, rampungkan itu sebelum engkau masuk dalam ibadahmu. Makna inilah yang Rasulullah pesankan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya' wa la yu'ajjil hatta yafrugha minhu. Jika telah dihidangkan makan malam kalian, selesaikan itu, makanlah terlebih dahulu. Bahkan Rasul katakan, jangan kamu tergesa-gesa, selesaikan sampai perutmu kenyang, baru kamu sholat. Kekhawatirannya, jangan sampai seorang hamba sholat meninggalkan makannya dalam keadaan fikirannya ke makanan tersebut. Fikirannya lebih fokus kepada hajat dunianya ketimbang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di Bukhari Muslim, la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat, artinya dilarang oleh Rasul untuk orang salat dalam keadaan dia sedang lapar, makanan sudah siap. Tidak ada salat pula dalam keadaan dia menahan dua yang kotor, yaitu buang air kecil dan buang air besarnya. Karena seorang hamba, jika dia tetap sholat sementara dia menahan buang air kecilnya atau bahkan buang air besarnya, jelas khusyuknya akan rusak, akan hilang. Dia tidak bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama yang dimaksud dalam ayat. Fa idza faraghta fansab, selesaikan terlebih dahulu segala hajat duniamu, segala urusanmu, baru engkau beribadah kepada Allah sehingga tidak terganggu kekhusyuan dan ibadahmu kepada Allah. Di Bukhari dalam riwayat athar Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan, min fikhir rajul qadha'u hajatihi qabla ibadatihi, dari tanda kefakihan seorang hamba tentang agamanya, dia selesaikan urusan hajat dirinya terlebih dahulu sebelum ibadahnya kepada Allah, sehingga dia ibadah masuk dalam ketaatan dalam keadaan fikiran dan jiwanya betul-betul untuk ibadah dan ikhlas kepada Allah, tidak terganggu, tidak tersibukkan oleh urusan duniana. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Fa idza faraghta fansab, jika engkau selesai dalam urusanmu, maka sibukkan dirimu dalam urusan yang lainnya.
Makna ayat yang kedua artinya selalulah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nasab, fansab artinya letih atau capek. Fansab at'ib nafsaka. Maka Allah perintahkan dalam ayat ini untuk seorang hamba selalu menyibukkan dirinya dalam ibadah kepada Allah, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya, dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Demikian disebutkan dari banyak para ulama salaf, antara lain riwayat Ibnu Mas'ud, makna ayat setelah engkau selesai salat, faraghta minas shalah fansab, artinya dalam keadaan kamu duduk selesai salat, banyaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau diriwayatkan dari Ibnu Abbas, fansab, sibukkan dirimu dengan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Dhahak dan Zaid ibnu Aslam, setelah selesai dari salat, berjihadlah fisabilillah. Demikian pula disebutkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, selalulah engkau dalam raghbah, mengharap ampunan dan ridha Allah, pindah sibuk dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Sehingga makna ayat pula dengan ini, kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, jangan jadikan dirimu dari orang-orang yang suka dan senang dengan hampa, dengan waktu luang dan waktu kosong. Tidak ada kesibukan ibadah, tidak ada kesibukan ketaatan yang engkau lakukan. Sukanya bermain-main, sukanya bergembira ria, tanpa ada sesuatu kesibukan ibadah dan ketaatan yang dia lakukan. Bukan itu sifat mukminin yang Allah ajarkan kepada mereka. Fa idza faraghta fansab, jika engkau selesai dalam satu urusan ibadahmu, maka tegakkan, lakukan urusan ibadahmu yang lainnya. Masa libur telah berlalu. Mungkin saja selama libur seorang sibuk dengan waktu hampanya, waktu kosongnya, bermain-main dan berleha-leha. Cukup, sibukkan dirimu mulai dengan lembaran baru dalam kesibukan yang bermanfaat, dalam ibadah, dalam murajaah, hifdzul Quran, tasmi', ziyadah, dan segala perkara yang bermanfaat bagimu. Jangan engkau suka sesuatu yang mendatangkan kemalasan, berleha-leha, tanpa ada kesibukan yang bermanfaat untuk agamamu, untuk ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagian salaf memakruhkan seorang hamba mengatakan, aku sedang malas. Malas aku untuk melakukan ini. Malas, jangan sekarang Karena hal itu sifat munafiqin yang Allah sebutkan dalam ayat wa idza qamu ilas shalah qamu kusala, dan jika mereka menuju salat, menegakkan salat, mereka lakukan itu dengan bermalas-malasan. Tidak ada kamus malas bagi seorang mukmin, terlebih dirimu adalah talibul ilm, dirimu adalah penuntut ilmu. Selalulah dalam kesibukan yang bermanfaat, selalulah di jalan ilmu. Jangan berketerusan dalam sesuatu yang menjauhkan dirimu dari jalan ilmu tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk segala sesuatu yang diridhainya. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Aqimissalah.